Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Bersama Kak Mahdi, kita akan bahas soal tryout penalaran matematika UTBK SNBT. Yuk kita mulai. Kita bahas soal yang pertama. Sebuah balon berbentuk bulat sempurna akan ditiup. Radius balon mengalami peningkatan jari-jari 1,5 cm per detik jika ditiup. Jika jari-jari balon melebihi 24 cm, maka balon akan meledak. Misalkan T besar terhadap waktu T kecil ini adalah himpunan waktu T dalam detik. Jika semula balon memiliki volume 36 pi cm kubik, maka himpunan T dalam detik di mana balon belum meledak. Gitu ya. Nah, berarti di sini kita harus tahu dulu jari-jari balon mula-mula. Karena semula balon memiliki volume 36 pi gitu ya, cm kubik. Jadi, kita tahu untuk volume balon itu karena di sini dikatakan berbentuk bulat sempurna, berarti berbentuk bola. Berarti kalau berbentuk bola 4/3 pi R pangkat 3 gitu ya. Dan ini volume mula-mulanya kita isikan saja 36 pi sama dengan 4/3 pi kali R pangkat 3. Pi-nya bisa kita coret gitu ya. Ini juga bisa kita bagi 36 dengan 4 gitu ya. Ini 9. Maka kita kali silang adalah R pangkat 3 sama dengan 9 kali 3 27. Maka R-nya adalah akar pangkat 3 dari 27 ya. Jadi R mula-mula adalah 3 cm. Itu mula-mula. Nah, ini adalah awal pengamatan. Jadi kalau untuk awal pengamatan itu adalah ketika T-nya 0 gitu ya. Waktunya tuh 0. Nah, sekarang kan di kalimat di sini himpunan T di mana balon belum meledak. Jadi artinya kita bikin jari-jarinya tuh tepat 24 gitu ya. Nah, karena di sini ada laju peningkatan jari-jarinya gitu. Ya, itu diketahui laju peningkatan jari-jari ya, itu adalah notasinya dr per dt ya, gitu. Nah, di sini adalah 1,5 cm per detik per sekon. Artinya setiap 1 detik bertambah 1,5. Nah, karena mula-mula sudah mendapatkan jari-jari balonnya adalah 3 cm, kita kurangi dulu dong 24. Ya, kalau lebih dari 24 kan meledak. Berarti 24 dikurang dulu 3, satuannya cm, dibagi dengan, ya ini kan waktunya ya, dibagi dengan 1,5 cm per detik gitu. Ya. Jadinya 21 per 1,5. Ini satuannya sudah sekon atau detik gitu ya. Ini kalau kita bagi 21 bagi 1,5 itu adalah 14 detik. Jadi dari 0 sampai 14 detik itu balon belum meledak. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita bahas soal yang kedua. Sebuah balon berbentuk bulat sempurna akan ditiup. Radius balon mengalami peningkatan jari-jari 1,5 cm per detik jika ditiup. Jika jari-jari balon melebihi 24 cm, maka balon akan meledak. Laju volume udara yang diperlukan selama balon ditiup adalah titik-titik cm kubik. Di sini yang diketahui yang pertama kali adalah peningkatan jari-jarinya gitu ya. Itu adalah
laju pertambahan atau peningkatan jari-jari balonnya, ya, itu notasinya adalah dr per dt, ya, 1,5 cm per detik, ya, saja sekon, ya. Oke, itu laju peningkatan jari-jarinya, notasinya dr per dt. Yang ditanya di sini adalah laju volume udara. Berarti yang ditanya, ya, itu adalah dV per dt, itu yang ditanya. Oke. Nah, cara membuat persamaan diferensial atau turunan ini, dV per dt kan notasi turunan, ya. Gini caranya, dV kan per dt itu yang ditanya. Oke. Karena ini udah pasti perkalian di sini, jadi ini dV dulu kita tulis per gitu. Kita kosongi dulu. Maka dt-nya pasti di kanan bawahnya gitu, ya, di penyebut kanan bawah gitu, dt. Oke. Nah, berarti daerah sini sama sini kan harus sama. Gitu, harus sama. Nah, sehingga yang ada itu kan dr per dt, udah pasti ini dr gitu. Ini berarti dr-nya. Nah, maka kita dapatkan notasi yang belum diketahui, yaitu dV per dr yang belum diketahui. Nah, dV per dr dari mana? Itu sama saja notasi volume turunannya terhadap R jari-jari gitu, ya. Karena volume balonnya, ya, di sini kita tahu bahwa ini kan berbentuk bulat sempurna. Berarti 4/3 pi R pangkat 3 gitu, ya. Maka ini harus kita turunkan volume terhadap jari-jarinya, jadi dV per dr. Oke, caranya adalah pangkatnya kalikan ke depan kan, kalikan koefisiennya. Jadi 3 dikalikan, itu pangkatnya. Jadi ini kalikan ke sini, ke 4/3, ya. 3 kalikan 4/3 pi R pangkatnya berkurang 1 gitu, ya. Jadi dV per dr sama dengan 3-nya bisa kita coret, jadi 4 pi R pangkat 2. Itu adalah dV per dr-nya. Masukkan ke sini. Ke sini gitu, ya. Jadi di kanan atas ini dV per dr, dV per dt, ya. dV per dt sama dengan, nah, dV per dr-nya kita isikan 4 pi R kuadrat dikali dr per dt. dr per dt 1,5. Kita isikan 1,5. Berarti dV per dt-nya adalah 6 pi R kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita bahas soal yang ketiga. Sebuah balon berbentuk bulat sempurna akan ditiup. Radius balon mengalami peningkatan jari-jari 1,5 cm per detik jika ditiup. Jika jari-jari balon melebihi 24 cm, maka balon akan meledak. Terdapat lubang pada balon dengan laju pengempisan sebesar 0,3, ya, pengempisannya. Terdapat lubang pada balon dengan laju pengempisan sebesar 0,3 cm per detik. Jika semula balon memiliki volume 36 pi cm3, maka balon akan meledak dalam berapa detik gitu, ya. Nah, di sini masih berhubungan dengan soal nomor 1 dan 2 tadi. Semula balon ini memiliki volume 36 pi cm3, ya. Kalian boleh cek di, ya, Sobat Bima boleh cek di video nomor 1 gitu. Tapi saya ulang saja di sini. Volume balon karena berbentuk bulat sempurna berarti berbentuk bola. Jadi 4/3 pi R pangkat 3 gitu, ya.
Jadi volumenya di sini 36 pi sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Pi-nya bisa kita coret. 36 kita bisa bagi 4. Ini 9. Jadi R pangkat 3 kita kali silang. 9 kali 3 itu 27. Berarti R-nya akar pangkat 3 dari 27. Maka jari-jari balon mula-mula 3 cm. Oke. Nah, kemudian ada laju peningkatan jari-jarinya. Jadi ada laju peningkatan jari-jari balon itu 1,5 cm per detik. Gitu ya. Lalu ada laju pengempisan. Ya, pengempisannya. Karena terdapat lubang. Oke. Nah, laju pengempisan itu adalah 0,3 ya di sini. 0,3 cm per detik. Nah, karena pengempisan itu merupakan pengurangan, kita kurangi, berarti jadinya 1,2 cm per detik. Nah, ini artinya dalam 1 detik itu penambahan jari-jarinya hanya 1,2 cm karena gara-gara ada lubang yang bikin balon mengempis setiap detiknya tuh 0,3 cm. Nah, karena di sini balon akan meledak dalam waktu berapa detik, berarti akan itu kan berarti tepat ya. Berarti harus kita bikin jari-jarinya harus 24. Berarti di sini T-nya 24 yang akan meledak tadi cm kita kurangi dulu dengan yang mula-mula ya. Jari-jari balon mula-mula 3 cm di sini dibagi dengan penambahannya adalah 1,2 cm per detik. Gitu. Ini satuan cm bisa kita coret. Berarti T-nya sudah dalam satuan detik. 24 dikurang 3 itu 21 per 1,2 detik. Gitu ya. Nah, di sini kalau cara menghitungnya biar mudah, sama-sama dibagi 0,3 gitu. Ini juga dibagi dengan 0,3. Oke, kalau 21 bagi 3 kan 7. Jadi kalau 21 dibagi 0,3 berarti itu 70. Gitu ya. 1,2 dibagi 0,3 itu 4. Maka 70 dibagi 4 adalah 17,5 detik berarti di sini. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Kita bahas soal yang keempat. Intensitas cahaya dari sebuah lampu pada titik tertentu ditentukan oleh daya lampu dan jarak titik terhadap lampu tersebut. Hubungannya adalah I sama dengan D per X kuadrat, di mana I intensitas cahaya di suatu titik dengan satuan watt per meter persegi, D daya lampu dengan satuan watt, X adalah jarak terdekat titik ke lampu dengan satuan meter. Nah, di sini ada gambarnya. Pada satu jalan terdapat lampu penerangan setinggi 5 meter dari jalan sebagai berikut. Jarak P ke A, C ke Q sama dengan 2 meter. Jadi ini saya tuliskan dulu, ini jaraknya 2 meter. C ke Q juga 2 meter. Jarak AB sama dengan BC. Ya, oke. Sekarang pertanyaannya, jika daya tiap lampu adalah 100 watt dan lebar jalan PQ adalah 9 meter, maka intensitas cahaya di titik A adalah, sekarang kita lihat gambarnya lagi. Di titik A di sini, karena jaraknya dari P ke Q 9 meter dan sudah diambil di kiri kanannya 2 meter, berarti di sini jaraknya adalah 5 meter. Oke. Nah, titik A ini tentunya mendapat intensitas lampu dari lampu yang pertama ini
yaitu sejauh 5 meter, dan juga dari lampu yang satu lagi. Nah, karena ini siku-siku udah pasti, segitiga siku-siku, ini 5 meter, maka ini memang tidak proporsional ya gambarnya. Jadi ini pasti 5 akar 2. Oke, jadi ada jarak yang pertama X1-nya 5 meter dan X2-nya yang 5 akar 2. Jadi intensitasnya karena rumusnya adalah daya lampu per X kuadrat, dan karena dari 2 lampu berarti kita bisa tuliskan gini, D per X1 dikuadratin ditambah D per X2 dikuadratkan, gitu ya. Dimana X1-nya adalah 5 meter dan X2-nya 5 akar 2. Masukkan D-nya itu 100 watt per X1 kuadrat, 5 kuadrat itu 25 ditambah 100 per, kalau 5 ini 5 akar 2 dikuadratkan itu adalah 50. Oke. Jadi ini 50, berarti 100 dibagi 25 itu 4 ditambah 100 bagi 50 itu 2. Maka intensitasnya adalah 6 watt per meter persegi. Jadi jawabannya adalah yang C. Bagaimana Sobat Bima? Sudah paham kan soal tryout tadi? Kira-kira bahas apa lagi ya? Silahkan kalian boleh komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari Bimbingan Alumni. Bimbingan Alumni, yakin bisa, pasti bisa.